di sini apakah ada dokumen-dokumen seperti KOSP, RKT dan RKAS atau dokumen-dokumen yang berisi tentang program-program sekolah? Kalau tanya ada, pasti ada ya. Ya misalnya ada di sekolah nanti bisa dilihat. Ada ya, pasti ada. Baik. Kalau gitu saya mau bertanya bagaimana hubungan antar rencana kegiatan dalam RKT dan RKAS ini demi perencanaan program sekolah secara keseluruhan, Pak. Jadi bagaimana hubungan ya? Rencana kegiatan tahunan dengan rencana kerja anggaran sekolah. Jadi kedua rencana itu kalau kita sebut renstra ya, ya ini kan berawal dari rencana jangka panjang itu 8 tahun masanya, kemudian turun lagi menjadi rancangan jangka menengah itu 4 tahun, karena jabatan kepala sekolah itu 4 tahun. Nah, rancangan menengah itu turun lagi menjadi 1 tahun, yaitu yang disebut dengan RKT tadi. Terus RKT dan RKAS ini keduanya adalah komponen penting dalam manajemen sekolah yang berhubungan dengan dokumen perencanaan program sekolah. Ya. Jadi pertama, RKT adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan akan dilaksanakan 1 tahun akademik ya sekolah yang disingkat dengan RKT tadi. Biasanya disusun berdasarkan prioritas kebutuhan sekolah ya, serta mengacu pada rencana strategi. RKT juga mencakup berbagai aspek kegiatan seperti pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan guru, perencanaan pembangunan, dan lain-lain. RKT ini juga merupakan implementasi ya dari rencana strategi sekolah yang lebih ditetapkan ya sebelumnya. Jadi sebelumnya itu maksudnya tadi ya jangka panjang menengah turun jadi RKT rencana tahunan. Nah kemudian RKAS ya yang turunan dari RKT tadi. Nah, RKAS ini yang berhubungan dengan action itu menggunakan teknologi di dalam kelas. Misalnya anak-anak kadang sekali waktu saya suruh bawa HP. Misalnya saya menggunakan metode penilaian dengan metode kuisis misalnya. Nah, metode kuisis ini jenis penilaian yang mengambilnya persis dengan sistem game atau permainan. Nah, yang kedua itu dengan cara diskusi kelompok, biar anak-anak yang interaktif, lebih interaktif, karena di dalam kurikulum Merdeka ini anak-anak dituntut lebih aktif. Guru itu sebagai fasilitator saja, ya. Nah, itu salah satu dari beberapa atau dua dari beberapa teknik yang saya ambil untuk biar siswa-siswa atau peserta didik SDN 22 Mataram lebih interaktif, ya, baik guru maupun peserta didiknya. Jadi kayak kalau pemutaran video yang kayak ya, pemutaran video kan kayak di awal atau di tengah-tengah pembelajaran. Misalnya kayak di awal pembelajaran itu kita tentukan dulu model pembelajaran apa yang akan kita pakai. Contoh misalnya model pembelajaran PBL misalnya. Nah, di model pembelajaran PBL ini siswa dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah, ya, karena PBL itu adalah singkatan dari problem based learning. Nah, itu adalah salah satu contoh model pembelajaran yang sering saya gunakan. Nanti mungkin
yang paling penting juga penguasaan kelas. Itu yang paling utama. Jadi di sini tuh fasilitasnya itu udah memadai atau belum Pak? Kayak LCD. ya LCD kayak Kalau fasilitas pembelajaran seperti LCD, terus proyektor, pengeras suara, kayak internet dan lain sebagainya, alhamdulillah di sini sudah lumayan memadai. Cuman di sini kan kita banyak kelas di sini, semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 kebanyakan rombel 2 kelas. Jadinya pada saat pembelajaran dimulai, pada saat kita memakai media pembelajaran itu kayak LCD, kadang ada salah satu guru yang mengalah karena nggak bisa kita sama-sama mati semuanya, masih terbatas saja. Nah, jadi pertanyaan yang kedua, Pak, bagaimana cara Bapak tuh merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif dan terlibat bagi siswa? Jadi kayak gimana Bapak itu merencanakan gitu kayak proses pembelajaran biar efektif dan interaktif bagi siswa itu, gitu Pak. Gaya pembelajaran kayak gimana? Seperti yang tadi juga sempat saya jelaskan di poin pertama, untuk strategi rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini kita tentukan dulu model pembelajaran yang akan kita pakai. Itu terutama juga biar kita tahu sintak-sintaknya itu kan, biar enggak kemana-mana alur pembelajarannya. Sintak itu adalah tahapan-tahapan dalam pembelajaran. Misalnya yang ada di model pembelajaran seperti tadi PBL, Problem Based Learning. Sintak pertama itu kan biasanya memberikan penjelasan kepada siswa tentang masalah apa yang akan diselesaikan. Sintak kedua misalnya mengorganisasikan siswa untuk membuat kelompok, ya. Terus sintak ketiga berdiskusi sama teman kelompoknya masing-masing, ya. Dan sintak keempat mempresentasikan hasil atau mendemonstrasikan hasil kelompoknya. Dan sintak kelima itu berupa bersama SK, TPPK, tim penegak tindak kekerasan. Dan dokumen kedua itu buku laporan. Itu di situ nanti dicatat siapa saja yang kena bullying baik verbal maupun fisik, karena bullying itu kan dua, ada yang dari tulisan dan yang dari perbuatan. Nah, perannya di situ itu sangat membantu sekali, luar biasa, karena ada rasa jerah sama anak yang kebetulan di waktu itu melakukan tindak bullying. Yang paling sering itu yang sifatnya verbal, karena anak-anak usia anak SD itu sulit menjaga lidahnya kalau dia mendengar sesuatu omongan yang tidak enak, baik di YouTube ataupun media yang lain, diaplikasikan langsung ke temannya. Salah satu contohnya aja, ada bahasa Jawa yang bunyinya jancuk gitu. Nah, itu saya mengalami sendiri. Kadang-kadang anak-anak tidak tahu artinya, cuma ada sebagian nanti yang ketika dia dengar itu pulangnya ngadu sama bapak ibunya di rumah. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, itu yang sering terjadi. Nah, itu kita panggil ke ruangan. Kebetulan ruangan yang sering dipakai itu ruang guru sama ruang seni guru kalau sekolah. Kita tanya, benar nggak kejadiannya seperti itu? Dan itu kita data, tanggalnya, harinya kapan, kejadiannya kapan, pelakunya siapa, korbannya siapa. Dan itu kita kasih langsung lihat sama anak-anak yang punya problem itu, biar dia merasa jerah. Oh, nama saya sudah ada, pakai tinta merah lagi, biar tidak mengulangi lagi. Itu luar biasa sekali efeknya kepada anak.
jadi tidak terulang lagi. Walaupun nanti ada kasus baru yang sama kasusnya, cuma pelakunya beda, karena kan kita namanya manusia itu tidak tertutup dari perubahan, baik itu perubahan sikap ataupun Itu apa sih kayak TPPK Ya. penanggulangan pencegahan kekerasan. Apakah adik merasa nyaman dan aman ketika berada di sekolah, di lingkungan sekolah? Bagaimana ketika apa yang adik akan lakukan jika adik atau teman-teman adik mengalami situasi di mana situasi yang tidak nyaman atau merasa terancam? Apa yang akan adik lakukan? Lapor ke bapak dan ibu guru. Ya, platform Merdeka Mengajar, PMM itu platform Merdeka Mengajar itu sebuah aplikasi yang dibuat oleh Kemdikbud itu untuk menunjang implementasi kurikulum merdeka sebetulnya ya. Jadi itu tujuannya yaitu jadi ada perangkat pembelajaran, ada materi ajar, di dalamnya ada modul ajar. Ini memudahkan guru sebenarnya untuk segera menuju ke penerapan kurikulum merdeka. Selanjutnya yang kedua, siapa saja pihak yang berperan dalam berkomunikasi belajar dalam sekolah? Komunitasnya, ya, komunitas di sekolah itu semua guru ya, guru dan kepala sekolah. Jadi kalau tenaga kependidikan itu tidak diperlukan di PMM. Jadi yang berperan itu hanya guru, berbeda dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Yang terakhir, apakah penerapan kurikulum merdeka sudah diterapkan di semua kelas atau belum? Di sini tinggal kelas 3 dan kelas 6 yang belum. Jadi kelas 1 sampai kelas 1, 2, 4, 5 itu sudah kurikulum merdeka ya. Karena kita penerapannya itu kemarin mandiri berubah dia, bukan full ya. Jadi kalau full itu harus berubah total. Jadi sedikit yang hanya kelas ini aja sebenarnya, kelas 6 sama kelas 3 masih kurikulum 2013.